Media Vietnam sindir Bahrain yang ogah away ke markas timnas Indonesia. Sintayong ingin Kevin Dix debut saat lawan Jepang. Suara hati Eliano Renders setelah dicoret Sintayong dari skuad timnas Indonesia. Sintayong bicara soal performa Mesilger bersama timnas Indonesia. Skenario timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Media Vietnam Bongda menyindir Bahrain yang dikabarkan takut bertandang ke markas timnas Indonesia. Sindiran ini merujuk pada keterangan resmi dari Federasi Sepak Bola Bahrain di akun Instagram mereka. Dalam unggahan tersebut, BFA tampak mengungkapkan kekhawatiran tentang pertandingan di Indonesia dan kemungkinan perubahan lokasi pertandingan. Bongda juga menuliskan bahwa BFA memprediksi hasil yang mungkin mereka dapatkan jika permintaan tersebut diajukan ke FIFA. Menurut analisis media ini, kecil kemungkinan FIFA akan menyetujui permintaan Bahrain. Mereka berargumen bahwa FIFA harus bekerja sama dengan tim tuan rumah terkait lokasi pertandingan. Bongda menambahkan bahwa Indonesia hampir pasti akan menolak permintaan Bahrain untuk mengubah lokasi pertandingan. Media itu juga mengutip pengamat yang meyakini peluang FIFA menerima permohonan BFA sangat kecil. Selain itu, perubahan lokasi pertandingan umumnya hanya dilakukan jika ada alasan keamanan atau politik seperti yang pernah terjadi pada Palestina. Tim nasional Palestina memilih bermarkas di Malaysia selama kualifikasi Piala Dunia 2026 karena situasi dalam negeri yang tidak kondusif. Jika FIFA menyetujui permintaan Bahrain, hal tersebut bisa menjadi presiden bagi negara-negara lain untuk meminta hal serupa di masa depan. Bongda mencatat bahwa FIFA memang pernah mengubah lokasi pertandingan kualifikasi, tetapi selalu karena alasan yang kuat, bukan karena permintaan satu pihak. Keputusan semacam itu, menurut mereka, biasanya didasarkan pada masalah keamanan atau politik, bukan semata-mata permintaan tim tamu. Dalam hal ini, Bongda mengingatkan bahwa jika FIFA memenuhi permintaan Bahrain, itu akan menjadi presiden buruk bagi federasi sepak bola lainnya. Penutupan artikel tersebut menegaskan bahwa perubahan lokasi pertandingan tidak boleh dilakukan hanya karena ketidaknyamanan satu tim saja. Bongda menyebut bahwa pertandingan di markas Indonesia adalah tantangan yang harus dihadapi bukan dihindari. Sintayong mengungkapkan bahwa belum ada kepastian apakah Kevin Dix bisa bermain pada bulan November. Menurutnya, proses administrasi naturalisasi Kevin sedang diurus oleh PSSI dan berada dalam tahap yang masih berjalan. Meskipun belum ada kepastian, Sintayong menekankan pentingnya kehadiran Kevin dalam skuad Garuda untuk memperkuat tim pada bulan November. Sin menyampaikan bahwa ia sangat berharap proses naturalisasi Kevin berjalan dengan lancar. Kevin Dix dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa kehadiran Kevin sangat krusial untuk meningkatkan kekuatan tim jelang pertandingan penting. Sintayong juga menekankan bahwa ia tidak memiliki kendali atas proses administrasi naturalisasi, namun ia tetap optimis. Dia berharap Kevin dapat segera bergabung dengan timnas agar bisa membantu tim dalam persiapan menghadapi pertandingan. Proses naturalisasi ini menjadi perhatian penting bagi PSSI dan tim pelatih, mengingat Kevin memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh tim Garuda. Dalam beberapa kesempatan Sintayong telah menunjukkan keyakinannya terhadap pemain-pemain diaspora yang bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas. Kevin Dix termasuk salah satu pemain yang dinilai memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang mumpuni. Sin berharap proses ini bisa segera rampung agar timnas Indonesia memiliki skuad yang lebih solid pada pertandingan bulan November nanti. Kabar pencoretan Eliano Renders dari skuad timnas Indonesia menimbulkan banyak spekulasi di kalangan penggemar dan pengamat. Beberapa sumber mengklaim bahwa dia mengalami cedera ringan sebelum pertandingan melawan Cina. Namun ada juga dugaan bahwa keputusan ini diambil oleh pelatih Sintayong karena alasan taktikal. Jika benar pencoretan ini terkait dengan taktik, keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak. Posisi bek kanan dalam laga tersebut diisi oleh Asnawi Mangkualam,
sementara Renders dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sering membuat keputusan taktis yang sulit ditebak, dan pencoretan Renders menjadi salah satu keputusan yang memancing diskusi. Padahal banyak yang menilai bahwa Renders memiliki kualitas yang mumpuni untuk bersaing di posisi bek kanan. Spekulasi pun semakin berkembang ketika tidak ada penjelasan resmi dari tim pelatih terkait alasan pasti pencoretan Renders. Setelah pertandingan melawan Cina, Eliano Renders akhirnya merespons kabar tersebut melalui media sosial. Melalui Instagram Story dia, Renders mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang tetap setia memberikan dukungan meski dirinya tidak bermain. Unggahan tersebut direspons positif oleh banyak pendukung yang terus memberikan semangat kepadanya. Tidak adanya klarifikasi resmi dari tim pelatih terkait alasan pencoretan Renders membuat spekulasi semakin berkembang. Banyak penggemar yang berharap Renders bisa kembali memperkuat tim pada pertandingan berikutnya. Beberapa pihak menduga bahwa cedera ringan yang dialami Renders mungkin memang menjadi alasan utama. Di sisi lain, Renders sendiri tampaknya tetap menunjukkan sikap profesional dan optimistis meski tidak turun bermain. Kehadiran pemain diaspora seperti Renders di skuad Garuda selalu menjadi perhatian besar, terutama karena ekspektasi tinggi terhadap kualitas yang mereka bawa. Shin Tae-yong, yang selama ini dikenal cukup berani dalam rotasi pemain, tampaknya masih akan terus memantau kondisi Renders untuk laga-laga selanjutnya. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Maes Hilger mengalami cedera pada kakinya saat laga melawan Cina. Meski begitu, Shin masih memberikan pujian atas performa pemain belakang tersebut. Menurut Shin, Maes Hilger menunjukkan permainan yang solid, terutama dalam laga debutnya dan pertandingan melawan Cina sebelum cedera. Pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan bahwa Hilger mampu menampilkan performa terbaiknya di atas lapangan. Shin menegaskan bahwa kontribusi Hilger di lini pertahanan sangat penting bagi timnas Indonesia. Penampilannya yang konsisten membuatnya mendapat apresiasi dari sang pelatih. Namun, Shin juga merasa kecewa ketika Hilger harus ditarik keluar karena cedera yang dialaminya pada babak pertama laga melawan Cina. Cedera tersebut membuat Shin tidak punya pilihan selain mengganti Hilger dengan pemain lain untuk menjaga kekuatan pertahanan tim. Tom Hai menjadi pilihan Shin Tae-yong untuk menggantikan Hilger setelah cedera tersebut. Meski kehilangan Hilger, Shin tetap optimis dengan pemain lain yang bisa berkontribusi di pertandingan tersebut. Cedera Hilger menjadi perhatian besar bagi tim pelatih karena ia dianggap sebagai salah satu pilar penting di lini pertahanan. Kehadirannya di lapangan sangat membantu timnas Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Shin berharap cedera Hilger tidak terlalu serius agar ia bisa segera kembali bermain. Meskipun cedera ini menjadi kendala, Shin tetap memuji semangat juang Hilger yang tetap berusaha memberikan yang terbaik selama berada di lapangan. Penampilan Hilger dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di timnas Indonesia. Shin juga menekankan pentingnya pemain seperti Hilger dalam menjaga kekuatan tim di ajang internasional. Cedera yang dialami Hilger tentu menjadi tantangan bagi Shin dalam menyusun strategi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan target yang diusung timnya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa tujuan timnas Indonesia adalah finish di peringkat ketiga atau keempat dalam grup. Shin Tae-yong optimistis bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencapai target tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan bahwa sejak awal, tujuan tim adalah mengejar posisi 3 atau 4 agar bisa lolos ke babak berikutnya. Target tersebut diyakini sebagai langkah realistis untuk membawa timnas Indonesia mendekati impian berlaga di Piala Dunia. Meski tantangan besar menanti di sisa pertandingan, Shin Tae-yong tetap optimistis timnya mampu bersaing. Namun Shin juga mengakui bahwa suasana hatinya masih belum sepenuhnya baik pasca pertandingan melawan Bahrain yang penuh kontroversi. Ia merasa frustrasi dengan hasil yang diperoleh timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir. Rasa kecewa ini semakin terasa setelah kekalahan dari Cina di mana tim Garuda sempat memberikan perlawanan sengit. Shin Tae-yong juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pertandingan melawan Bahrain.
Ia merasa timnya dirugikan dalam pertandingan tersebut, yang menurutnya penuh dengan kontroversi. Menurutnya hasil tersebut sangat mempengaruhi suasana hati tim meski para pemain tetap berusaha fokus menghadapi tantangan berikutnya. Sintayong berharap timnya bisa segera bangkit dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Meski hasil pertandingan sebelumnya belum memuaskan, ia yakin timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mencapai posisi yang diinginkan. Para pemain diharapkan bisa menjaga kondisi fisik dan mental mereka untuk menghadapi laga selanjutnya. Target finish di peringkat ketiga atau keempat akan menjadi prioritas utama dalam sisa pertandingan putaran ketiga ini. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.